Dari setiap hati, katanya memiliki kekuatannya sendiri untuk terhubung dengan sedemikian rupa, hingga akhirnya bersatulah dua insan dalam ikatan pernikahan. Di fase ini, mereka dianggap bukan dua lagi, melainkan sudah menjadi satu, betapapun banyak perbedaan yang terbentang di antara mereka. Namun waktu jualah yang akhirnya menguak bahwa dua hati yang tadinya sempat terhubung begitu kuat, tak selamanya abadi, betapapun romantika dan manis manjanya kebersamaan sempat gencar dipamerkan bersama. Memasuki tahun ke-6 pernikahan, biduk rumah tangga pasangan Kimberly Rider dan Edward Akbar terombang-ambing tak tahu arah lagi. Kimberly yang sudah melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kini bahkan mulai gerah karena proses perceraiannya dengan Edward tak melesat cepat seperti yang diharapkan. Pihak Edward yang kekeh masih ingin bersama justru absen dalam sidang beberapa hari kemarin, sehingga sidang lanjutan pembacaan eksepsi pihak Edward pun terpaksa harus diundur lagi. Hari ini kan kita udah siap ya dengan semuanya, udah bawa saksi apa segala macam dan segala bukti. Ya jadi ya pakai sama aja. Ya, kita juga ada. Ya mau gimana lagi? Kita udah siap lah terhadap dua saksi untuk dihadirkan, tetapi dari tergugat belum siap mengenai eksepsi. Ya hakim menurut hukum acara ya akhirnya menunda. Namun, melempar kesalahan sepihak tidak begitu saja diterima oleh pihak Edward. Tim kuasa hukumnya berargumen bahwa hakim memiliki penilaian sendiri sehingga sidang diundur, bukan karena absennya Edward. Mengenai proses beracara di pengadilan, di sana kan ada proses, ya, yang dimana itu kita harus mematuhi dengan proses hukum acara di Indonesia seperti itu. Jadi dengan adanya proses persidangan, ya, memang itu kan ya hal-hal proses acara itu yang memang harus dilalui. Jadi tidak ada sama sekali dari pihak Edward sendiri ya untuk menunda persidangan. Sidang kemarin pada hari Rabu ya, tanggal 25 September 2024 ya, itu merupakan agenda sidang yang dimana mengajukan bukti dari penggugat. Ya. Karena kita melakukan adanya eksepsi, yaitu bantahan atas gugatannya, maka hakim ya, menanyakan kepada kami sebagai tergugat untuk dapat menunjukkan bukti daripada eksepsi. Akan tetapi karena kami yang sekiranya berpikir bahwa agenda itu merupakan agenda pemeriksaan bukti penggugat, maka sidang itu diundur. Namun kamuflase dan sikap cuek Edward sudah dihafal betul oleh Kimberly. Bosan bungkam, Kimberly akhirnya mengumbar fakta bahwa sesungguhnya beberapa bulan terakhir Edward seolah menghilang dan memblokir komunikasi, termasuk dari anak-anaknya. Namun pernyataan tersebut dibantah pihak Edward dan menegaskan bahwa ayah dua anak itu sangat menyayangi anak-anaknya. Ya aku sempat coba telepon dia kan, karena anak-anak emang pengen telepon kan. Mama ayo coba telepon papa. Ya oke, nih. Nah, tadi angkat. Ya udah emang udah ganti nomor kayaknya. Ada sih. Cuman kan harus kita alihin ke pembicaraan yang lain. Dia mau ngapain, kita ngapain. Totalnya berapa lama berarti udah berhubungan sama anak? Udah beberapa bulan. Justru Edward sendiri yang sangat mengkhawatirkan, ya, mengkhawatirkan dengan kondisi anaknya sampai dengan sekarang yang belum bisa dipertemukan, ya kan, kondisi psikisnya bagaimana. Oh itu Kim udah anaknya ya cucu saya, dia udah tanya bapaknya, kalau nggak salah udah 3-4 kali deh ditelepon. Akhirnya saya bilang, oh sudah ya cukup, kamu udah ada harga diri, kita udah berbaik, kamu udah berbaik untuk berusaha menelpon, dan dia nggak mau jawab ya sudah, kita nggak mau maksain, ngapain. Tidak berhenti di situ saja, gerah dengan situasi yang ada, belakangan Kimberly Rider pun memilih membuka fakta sebenarnya yang sebelumnya masih ditutup-tutupi.
Siapa sangka bukan saja isu ekonomi yang membuat hidup mereka ngos-ngosan selama ini, melainkan juga adanya dugaan KDRT yang dilakukan Edward. Untuk hal ini, Kimberly tidak saja membeberkan sebagai alasan menggugat cerai Edward ke pengadilan agama, tetapi juga sudah sempat membuat laporan terpisah ke pihak kepolisian. Menanggapi hal ini, pihak Edward menampik dan menyebutkan bahwa yang terjadi adalah percekcokan biasa yang mana merupakan hal biasa dalam rumah tangga. Mengenai KDRT itu kan kemarin saya lihat artikel dari Kapolsek Pondok Aren sudah berbicara ya. Sudah berbicara ya, kawan-kawan sudah bisa membacanya sendiri kan. Ya, itu ya memang dulunya sempat ada KDRT yang sempat dilaporkan oleh Kimberly pada tahun 2021. Gimana? KDRT-nya sudah dilakukan dari sejak tahun berapa dan berapa lama? Nggak usah diomongin. Iya. Pintar, bermanis di muka saya, depan saya maksudnya. Gimana dia? Ya baik. Saya gini loh, saya udah pesan tolong jaga anak saya baik-baik. Terus itu waktu dalam sujud ya, waktu kemarin tolong jaga anak saya baik-baik. Terus bahagiakan, jangan sampai bermasalah. Dan semua sih dia depan saya baik depan saya. Tapi ya di belakangnya ya saya tidak tahu. Itu taunya di tahun ini. Setelah mendapat pukulan telak oleh fakta demi fakta yang selalu membeberkan litani aibnya, Edward bereaksi lewat media sosialnya. Namun dari semua hal yang paling ia kesalkan adalah sikap Kimberly yang memberitahukan prahara perpisahan mereka ke anak-anak. Apa yang gak merespon? Aku udah sempat ngejelasin sebulanan yang lalu, ini kayaknya emang harus dijelaskan ke mereka deh. Mama papa udah nggak bareng lagi, kita udah nggak bersama lagi. Kita sudah tidak saling mencintai seperti dulu. Tapi no matter what, mama dan papa akan selalu sayang sama kalian. Whatever happens, kita akan selalu. We will always love you.